Pasar domestik yang kuat merupakan fondasi, tetapi itu saja belum cukup untuk dapat bertahan dan menghadapi dinamisme pasar. Oleh karena itu, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dapat dicapai dengan melakukan ekspansi ke pasar baru, terutama ke pasar internasional. Nah, karena itu, Made for Makeup yaitu sebuah brand produk kecantikan yang mengedepankan inovasi dan inklusivitas dan keberlanjutan, melihat ekspansi ke pasar baru sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan dinamisme pasar. Nah, saya, Gadiza Khaila Ramadieva, beserta rekan saya, yaitu Gadis Retining dan Deitra Gadiza, akan mempresentasikan bagaimana kami merancang strategi yang relevan untuk ekspansi Made for Makeup ke pasar baru dengan budaya konsumsi yang serupa, yaitu Malaysia. Pertama, sebagai langkah awal ekspansi, kami menawarkan 3 produk unggulan untuk target pasar kami di Malaysia. Nah, yang pertama adalah 8 Hour Oil Control Skin Tint, 6 Soft Stain Tinted Lip Balm, dan Double Coverage Concealer. Nah, pemilihan produk-produk ini bukanlah tanpa alasan. Kami memilih produk-produk ini sebagai produk unggulan karena unique selling point yang ditawarkannya. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu adalah tahan di iklim lembab, cocok untuk kulit berminyak dan acne prone, serta tersedia dalam berbagai shade yang cocok dengan undertone wanita Asia. Nah, ini relevan dengan kebutuhan wanita Malaysia dalam memilih produk kecantikan. Nah, untuk merealisasikan bisnis yang berkelanjutan dengan ekspansi ke pasar global, kami telah merancang strategi-strategi yang relevan dengan karakteristik Made for Makeup. Pertama, untuk model strategi bisnis bisnis Made for Makeup, kami menentukan fokus strategi sebagai dasar pemilihan target pasar. Nah, Made for Makeup menerapkan fokus strategi dengan menargetkan segmen pasar yang spesifik, atau lebih sering disebut dengan niche market. Nah, Made for Makeup ini secara spesifik menargetkan wanita Malaysia penggemar makeup yang berusia 17 hingga 35 tahun, atau lebih dikenal dengan Gen Z dan milenial muda, dengan undertone warm, cool, dan neutral. Made for Makeup juga menjawab kebutuhan mereka akan produk makeup yang tahan lama di negara beriklim lembab. Nah, kenapa sih kami memilih fokus strategi untuk ekspansi ke pasar Malaysia? Karena pasar yang telah memiliki kompetitor dominan seperti Wardah dan Maybelline yang seperti yang terjadi di Malaysia, dengan fokus strategi kami akan lebih menyasar target market niche untuk menghindari risiko persaingan langsung dengan brand-brand besar seperti Wardah dan Maybelline tadi. Nah, oleh karena itu, fokus strategi ini merupakan celah untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif melalui pendekatan pasar yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Nah, kami harapkan dengan kami menerapkan fokus strategi ini, Made for Makeup akan menjadi brand andalan wanita Malaysia dan akan membangun loyalitas pasar niche di Malaysia sebelum kami akan berekspansi lebih luas ke negara-negara dengan karakteristik yang mirip seperti Malaysia. Menurut data dari Statista, sebanyak 70,4% wanita Malaysia beretnis Bumi Putra, kemudian 22,4%-nya beretnis Chinese, dan 6,5%-nya beretnis Indian. Nah, melihat dari data tersebut, skin tone wanita Malaysia ini identik dengan skin tone wanita Indonesia. Oleh karena itu, kami yakin bahwa fokus strategi dengan mengoptimalkan pemasaran di target konsumen yang spesifik dan serupa dengan pasar domestik sebelumnya merupakan pilihan yang relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi yang digunakan oleh brand Made for Makeup untuk ekspansi ke Malaysia. Strategi yang kami pilih adalah strategi standardized. Mengapa kami memilih strategi tersebut? Ada 4 alasan yang mendasari pemilihan ini. Yang pertama adalah kesamaan karakteristik pasar, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama didominasi oleh konsumen yang mencari produk kosmetik halal, terjangkau, dan warna yang cocok untuk kulit Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia juga memiliki kemiripan dari segi iklim dan cuaca yang didominasi oleh iklim tropis. Oleh karena itu, positioning produk yang sudah terbukti di Indonesia bisa juga kami terapkan di Malaysia nanti di saat kami melakukan ekspansi. Yang kedua adalah efisiensi biaya dan skala produksi. Dengan satu sistem produksi dan distribusi yang terpusat, kami bisa menekan biaya operasional. Apalagi Malaysia memiliki fasilitas manufaktur standar GMP dan R&D yang mendukung. Dan yang ketiga adalah konsistensi brand dan efektivitas. Branding, kemasan, sampai strategi kampanye digital yang diterapkan di Indonesia bisa juga diterapkan di Malaysia nanti. Hal ini mempercepat proses peluncuran produk dan menurunkan biaya pembuatan konten baru. Karena itu strateginya bisa digunakan kembali di sana. Dan yang terakhir, kesamaan tren digital dan media sosial. Di Malaysia, platform seperti TikTok, Instagram, dan Shopee memiliki pengaruh yang besar, sama seperti di Indonesia. Jadi, strategi pemasaran yang berhasil di Indonesia dapat juga diadaptasi dan langsung diimplementasikan di Malaysia secara efektif. Kemudian, untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, kami menggunakan framework 4P Marketing Mix untuk menganalisa bagaimana sih strategi marketing yang relevan dengan karakteristik target pasar kami. Nah, yang pertama, dari segi produk, Made for Makeup memiliki unique selling point yang relevan dengan kebutuhan konsumen atau target niche wanita Malaysia, yaitu yang pertama, skin tint with humidity resistant, yang kedua, acne prone friendly concealer, dan yang ketiga, inclusive shade range for non-sticky and high coverage tinted lip balm.
Nah, yang kedua, dari segi harga, produk Made for Makeup dijual dengan kisaran harga 40 hingga 60 ringgit Malaysia. Dengan harga jual ini, Made for Makeup memosisikan dirinya sebagai affordable premium brand yang sesuai dengan gaya hidup Gen Z. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Made for Makeup Operational Strategy. Yang pertama adalah Acquisition of Resources. Dalam ekspansi ke Malaysia, Made for Makeup tetap mengandalkan sistem produksi terpusat di Indonesia. Hal ini dilakukan karena fasilitas produksi di Indonesia sudah teruji secara kualitas, efisien, dan sesuai dengan standar keamanan kosmetik. Seluruh proses mulai dari formulasi, manufaktur, hingga kontrol kualitas dilakukan di dalam negeri. Dengan begini, perusahaan bisa menjaga konsistensi mutu produk yang akan dipasarkan ke Malaysia nantinya. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam acquisition of resources. Yang pertama, tentunya sourcing bahan baku dari supplier Indonesia. Yang kedua, bernegosiasi kontrak jangka panjang. Ketiga, memilih mitra manufaktur lokal. Keempat, melakukan formulasi dan produksi penuh di Indonesia. Kelima, melakukan quality control dan uji lab sebelum melakukan ekspor. Keenam, mempersiapkan dokumen ekspor dan registrasi kosmetik. Dan yang ketujuh, penyusunan jadwal produksi dan pengiriman reguler ke Malaysia. Yang kedua adalah location decision. Dalam menentukan lokasi distribusi di Malaysia, Made for Makeup menerapkan strategi yang berbasis efisiensi logistik dan orientasi digital. Lokasi gudang dipilih di Klang Valley, yaitu pusat aktivitas e-commerce dan logistik di Malaysia. Tujuan utama dari pemilihan lokasi ini adalah mempercepat pengiriman last mile ke konsumen dan menurunkan biaya distribusi hingga memberikan pengalaman yang cepat dan seamless. Selain itu, gudang ini terintegrasi langsung dengan sistem Shopee Fulfillment, sehingga memungkinkan pemrosesan pesanan yang otomatis dan real time. Untuk langkah-langkahnya, kami akan memulai dari pertama, menganalisis lokasi potensial yaitu Klang Valley tadi, yang kedua, memilih warehouse dekat pelabuhan utama, yang ketiga, memperhitungkan kapasitas penyimpanan, keempat, melakukan negosiasi biaya sewa dan operasional, kelima, mengintegrasikan sistem stok dengan Shopee dan website resmi, yang keenam, penetapan gedung hingga penetapan gudang distribusi utama ke seluruh Malaysia. Dan yang ketiga adalah material manajemen. Untuk sistem logistik, Made for Makeup memprioritaskan metode yang sederhana, efisien, dan scalable. Produk dari Indonesia dikirim ke Malaysia menggunakan jalur laut yang lebih hemat untuk pengiriman dalam jumlah besar. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan sistem Incoterms Delivery Duty Paid atau yang biasanya juga disebut DDP, yang artinya seluruh urusan biaya masuk dan clearance ditangani langsung oleh Made for Makeup. Dan perusahaan Made for Makeup memiliki kontrol penuh terhadap barang untuk mengurangi risiko keterlambatan atau terjadinya masalah di bea cukai. Material manajemen dimulai dengan pemilihan jalur pengiriman laut yang lebih terjangkau dan stabil untuk pengiriman rutin. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan satu mitra logistik utama yang terpercaya. Setelah itu mengurus bea cukai dan clearance. Kemudian setelah diurus, kita harus mencatat barang ke sistem inventory gudang. Kemudian melakukan proses pesanan melalui Shopee Fulfillment. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan pengiriman ke konsumen serta evaluasi logistik. Selanjutnya adalah Made for Makeup's HR Strategy. Untuk memastikan operasional di Malaysia berjalan sesuai standar perusahaan, Made for Makeup akan membentuk International Division. Tujuan divisi ini adalah untuk mengawasi manajemen SDM di negara target, menjaga kualitas, dan memastikan strategi operasional sesuai dengan budaya dan kondisi pasar lokal. Dengan struktur ini, pengambilan keputusan tidak hanya terpusat, tapi juga adaptif terhadap kebutuhan lokal. Ini adalah struktur organisasi Made for Makeup dalam konteks internasional. CEO berasal dari Indonesia untuk menjaga arah strategis global perusahaan. Country Manager berasal dari Malaysia agar lebih memahami pasar dan budaya setempat. Serta posisi seperti Marketing Head, Business Development Manager, dan Finance Director tetap berasal dari Indonesia agar pengelolaan tetap konsisten dengan nilai dan strategi global. Untuk perekrutan tenaga kerja di Malaysia, digunakan strategi polisentrik, yaitu merekrut karyawan lokal untuk mengelola operasional harian. Keuntungan dari pendekatan ini, yang pertama, adaptasi budaya kerja yang lebih cepat, yang kedua, pemahaman lebih baik terhadap preferensi konsumen, dan yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan setempat. Berikut adalah posisi staf lokal yang akan direkrut di Malaysia. Operation Manager, Local HR Manager, Sales and Distribution Lead, Customer Service, dan tim marketing lokal. Semua posisi ini akan diisi oleh tenaga kerja lokal karena mereka lebih memahami sistem distribusi, tren pasar, dan kebiasaan konsumen Malaysia, sehingga lebih efektif dalam menjalankan operasional harian. Meskipun sebagian besar posisi operasional diisi oleh tenaga kerja lokal, ada beberapa posisi strategis yang tetap akan diisi oleh ekspatriat dari Indonesia, terutama pada tahap awal ekspansi. Misalnya Business Development Manager, Marketing Head, dan sementara waktu juga bisa Country Manager. Peran mereka adalah memastikan transisi berjalan lancar, melatih tim lokal, dan menjaga implementasi strategi perusahaan tetap konsisten. Untuk kompensasi, kami membedakan antara karyawan lokal dan ekspatriat. Karyawan lokal akan menerima gaji sesuai standar pasar Malaysia, dilengkapi dengan tunjangan makan, transportasi, asuransi kesehatan, serta bonus berbasis kinerja. Ekspatriat akan menerima kompensasi lebih tinggi untuk menutupi biaya relokasi dan hidup di luar negeri, termasuk tunjangan relokasi, asuransi kesehatan internasional, dan bonus ekspansi.
Yang terakhir adalah Made for Makeup's Finance Strategy. Untuk transaksi lintas negara, kami memilih menggunakan ringgit Malaysia sebagai mata uang utama. Alasannya, yang pertama menghindari biaya konversi mata uang yang berlapis, yang kedua mempermudah proses transaksi dan pengelolaan keuangan, serta yang ketiga, konsumen dan distributor di Malaysia juga lebih nyaman bertransaksi dalam ringgit Malaysia. Untuk transaksi antar perusahaan seperti kerjasama dengan Watsons, Guardian, atau Sasa, kami menggunakan dua metode. Yang pertama ada letter of credit untuk transaksi pertama atau volume besar karena lebih aman dan melibatkan bank sebagai perantara. Yang kedua ada open account digunakan jika hubungan bisnis sudah terjalin lama karena lebih fleksibel dan efisien. Untuk konsumen langsung di Malaysia, metode pembayaran akan disesuaikan dengan kebiasaan lokal. Untuk platform e-commerce bisa menggunakan transfer bank FBX, juga e-wallet seperti GrabPay, ShopeePay, Boost, dan Touch and Go, dan juga kartu kredit atau debit. Untuk toko fisik bisa menggunakan pembayaran tunai dan QR code lokal seperti QRIS, dan mesin EDC untuk pembayaran dengan kartu Visa atau Mastercard. Tujuannya adalah agar transaksi konsumen lebih mudah, cepat, dan familiar. Demikian presentasi dari kami mengenai strategi ekspansi Made for Makeup ke pasar Malaysia. Kami telah menyusun seluruh strategi ini agar tepat sasaran, fokus kepada strategi global yang efisien, dan mengusahakan agar strategi ini bisa terstruktur secara rapi dan dapat dipahami. Harapan kami, Made for Makeup bukan hanya menjadi sebuah brand makeup saja, tapi bisa menjadi pendamping wanita Malaysia agar lebih aktif, ekspresif, dan lebih percaya diri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sampai jumpa kembali.